Welcome my video part 6. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Ida Octavian Nurhalijah dengan NIM 2015-276, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Pada pertemuan ke-6 mata kuliah film dokumenter, kelompok 4 itu menjelaskan beberapa materi. Diantaranya yaitu materi yang pertama terkait dari apa itu wawancara. Yang kedua ada terkait dari apa itu riset dalam film dokumenter. Lalu ada penerapannya juga. Pada riset ini ada disusun dari sumber data yang lain, yaitu dari studi pustaka, terus ada dari data visual, lalu dari data suara, lalu juga dari data mengenal subjek dan dari data lokasi. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait dari apa itu wawancara. Wawancara ini adalah pengumpulan data melalui narasumber yang memiliki pengetahuan data yang ingin dicari. Itu apa sih namanya, wawancaranya ini digunakannya itu dengan bahasa verbal. Jadi wawancara ini pengumpulan data yang langsung didapatkan dari narasumbernya. Jadi datanya ini konkret, jadi tidak mengada-ngada, faktual, terus datanya ini sistematis. Pada wawancara ini sangat penting dalam film dokumenter. Mengapa demikian? Karena film dokumenter ini kan adalah film atau kisah nyata dari peristiwa yang kebenarannya tuh nyata gitu tuh. Jadi wawancara ini kan dia tuh sumbernya tuh langsung dari narasumbernya, langsung dari orangnya yang terlibat gitu. Mungkin itu saja pembahasan terkait dari apa itu wawancara. Teman-teman jika ingin tahu singkatnya terkait dari wawancara, teman-teman bisa bacanya di sini. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua terkait dari apa itu riset. Riset sendiri yaitu kayak semacam pengumpulan datanya ini melalui observasi atau pengamatan. Sebagai di situ kayak tentang si subjeknya atau orang yang terlibat dalam film, lalu dari tempat atau lokasi dan peristiwanya yang penting. Riset ini jadi tuh kayak semacam datanya ini didapat. Habis itu jadi kayak diselidiki dulu nih atau diteliti dari tempat atau lokasi yang cocok dari peristiwa yang nantinya akan diangkat, yang nantinya akan dijadikan film gitu tuh. Jadi riset ini disusun dari data atau sumber yang lain, dimana yaitu data yang lainnya ada dari data visual, terus dari studi pustaka, lalu dari data suara, terus juga ada dari data mengenal subjek dan dari data lokasi. Pertama yaitu ada studi pustaka. Studi pustaka ini kayak semacam kegiatan pengumpulan datanya nih melalui kayak semacam media, surat kabar, terus ada majalah, lalu kayak semacam hasil dari penelitian yang sudah diteliti, terus data yang sudah didapat. Hasilnya itu tuh nanti itu tuh dari film-film referensi. Lalu yang kedua ada data visual. Data visual ini dia tuh informasinya berupa foto, gambar, video, pokoknya kayak semacam visual atau gambar gitu ya. Dimana foto gambarnya ini dia tuh kayak perwujudan dari makna film tersebut. Yang ketiga yaitu ada data suara. Data suara ini didapat melalui kayak semacam musik-musikan gitu, terus lagu, terus bunyi-bunyian, pokoknya yang backsound gitu, suara-suara yang indah itu. Itu tuh namanya data suara. Jadi dari film dokumenter itu ada yang namanya data suara. Yang keempat ada data mengenal subjek, dimana data mengenal subjek ini didapat informasinya melalui narasumber, terus juga bisa didapat dari informan, terus juga selain itu bisa juga didapat dari sebuah buku. Itu jadi pengenalan dari si subjeknya.
Terakhir yaitu ada data lokasi. Nah, data lokasi ini tempat yang dipilih. Jadi tempatnya ini sesuai dengan film yang nantinya akan ditayangkan gitu tuh. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dari riset. Nah, teman-teman jika ingin tahu apa aja sih data lain dari riset ini, nah teman-teman bisa bacanya di sini. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai dari penerapan dari wawancara, lalu dari data visual, dan dari studi pustaka. Dimana penerapannya ini diambil dari film yang berjudul Tari Rejang Sutri atau Tarian Tolak Balak. Nah, tarian ini kan berasal dari Desa Batuan. Lalu pada film tarian ini dari pengumpulan datanya ini melalui observasi, wawancara, lalu penyebaran angket, terus studi pustaka, dan dari dokumentasi. Pada wawancara didapat dari narasumber, yaitu dari seniman tarinya, terus juga dari sumbernya dari tokoh masyarakat di Desa Batuan, terus juga didapat dari akademisi tarian tersebut. Lalu studi pustakanya ini diambil dari 5 jurnal, lalu 8 buku, dan 4 film dokumenter. Lalu ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini diambil pada saat mewawancarai si narasumbernya. Lalu juga dokumentasi ini diambil pada saat proses pembuatan film yang sedang berlangsung. Nah, dalam pembuatan film dokumenter yang berjudul Tarian Rejang Sutri ini ada 3 tahapan. Tahapannya yaitu ada praproduksi, lalu produksi, dan pasca produksi. Yang pertama yaitu praproduksi. Nah, praproduksi ini adalah metode persiapan dan perencanaan dalam pembuatan sebuah film. Lalu ada produksi. Nah, dimana produksi ini tahapan yang berisikan dari ide cerita, terus juga dari sinopsis dan skenario. Nah, dari produksi ini yaitu data yang sudah digarap yang didapat dari praproduksi. Yang terakhir yaitu ada pasca produksi. Nah, pasca produksi ini adalah hasil dari tahapan produksi yang berupa gambar dan suara. Nah, nantinya akan diproses kembali supaya menjadi film yang menarik. Nah, mungkin itu saja tadi penjelasan terkait penerapan pada wawancara, studi pustaka, dan data visual. Nah, teman-teman jika ingin tahu apa itu film dari Tarian Rejang Sutri, nah teman-teman bisa lihat gambarnya di sini, yaitu Tarian Rejang Sutri. Mungkin itu saja penjelasan atau pemahaman yang saya dapatkan dari materi, yaitu wawancara, riset, dan penerapannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat.